Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa terhubung dengan Radio Roja Darussalam, begitu pula dengan Kutab Rumah Quran di Kota Malang. Ini bifadlillah ta'ala atas permintaan Ustadz Abu Ahmad Riki. Ya, beliau minta akan diadakan kajian khusus tentang materi ini. Kemudian saya juga butuh waktu yang harus kita sinkronkan. Oleh karena itu kita gabungkan saja. Alhamdulillah sekarang kita terhubung juga dengan saudara-saudari kita pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya, dengan juga Kutab Rumah Quran melalui Google Meeting. Alhamdulillah bifadlillah ta'ala, dengan segala kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini adalah pertemuan pertama kita yang membahas tentang buku 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Buku ini adalah buku yang alhamdulillah bifadlillah ta'ala yang saya tulis, dan alhamdulillah dipakai juga di berbagai macam sekolah, baik SD maupun pondok pesantren. Dan sebenarnya tidak menyangka juga kalau buku ini bisa menyebar, bahkan tanpa sepengetahuan saya di Malang menyebar buku ini. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan ada permintaan untuk membahas buku ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Buku ini ya ikhwan, sebentar ada buku ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya buku ini sudah lama dicetak dengan judul Mudah Menghafal 100 Hadis, yang diterbitkan oleh Darussunnah, penerbit Darussunnah Jakarta. Dan alhamdulillah buku ini menyebar. Hanya saya qadarullah wa masya fa'al, buku ini tidak dicetak lagi. Buku ini penerbit ada suatu uzur untuk mencetaknya. Jadi saya berkata kepada penerbit Darussunnah, bagaimana kalau saya cetak sendiri dengan judul lain dan format lain. Dan penerbit Darussunnah pun setuju, sehingga kami membentuk tim pustaka Miftahul Khair, yaitu di Pondok Pesantren Darul Quran Al Hadis, mengedit buku ini, kemudian membuat cover dan sebagainya sehingga layak menjadi sebuah buku. Taib. Kita terputus, mohon maaf. Ya, kita ulangi saja. Kemudian buku ini ayo ikhwan, sebagaimana judulnya, dia berbicara tentang hadis-hadis pilihan, Kemudian
yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Oleh karena itu di sini kita akan mendapatkan beberapa hadis atau banyak hadis, 100 hadis yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebentar kita terputus. Kita sambung lagi koneksi dengan Malang. Taib. Taib, mohon maaf Ustadz dan ikhwan, saudara-saudara sekalian, kita terputus. Jadi kita lanjutkan. Alhamdulillah buku ini mendapat sambutan yang luar biasa sebenarnya, dan saya pun banyak tidak mengetahui di mana-mana saja pondok pesantren dan juga sekolah yang memakai buku ini, dan sungguh kaget juga sebenarnya ada Ustadz Abu Ahmad Riki menghubungi saya dari Malang, dan beliau minta karena stoknya habis di Darus Sunnah agar bisa mendapatkan buku tersebut, dan saya katakan buku ini kita cetak di Pustaka Miftahul Khair terbitan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis, yang sebenarnya ini untuk memudahkan kita dan juga para penuntut ilmu dan juga lembaga-lembaga pendidikan untuk bisa memiliki buku ini yang sudah dicetak. Sebenarnya buku ini juga kita sebar secara gratis dalam bentuk file PDF. Begitu pula yang ingin mencetak 1 sampai 3 eksemplar, maka ini kita perkenankan untuk mencetak buku ini, alhamdulillah. Tetapi pihak penerbit Pustaka Miftahul Khair ya minta apabila lebih dari itu maka silahkan menghubungi penerbit langsung, dan kontaknya ada di gambar PDF. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita bahas tentang keutamaan mempelajari, menghafalkan dan menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, para sahabat sangat bersemangat untuk dapat hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika mereka berada di rumah, mereka sangat kangen, sangat berharap bisa kembali lagi berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga melihat wajah beliau membuat hati mereka tenang. Kemudian mereka selalu ingin mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula memahami dan mengamalkan apa yang mereka dengar dan juga mereka lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, mereka juga meniru apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lakukan. Meniru apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada Rasul Allah uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik. Oleh karena itu kita dapatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gerakan-gerakan beliau. Bahkan pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau di bawah terompah atau di bawah sepatu beliau menginjak kotoran, yang kotoran tersebut adalah najis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir tanpa mengetahui bahwa najis terdapat di kakinya. Kemudian dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwasanya ada najis di kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun ketika salat melepaskan sandal beliau atau sepatu beliau. Dan ternyata ya suatu yang sangat subhanallah, para sahabat rahimahullah taala, para sahabat ada suara saya, mohon maaf. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melepas sandal beliau. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melepas sandal beliau. Ya, sehingga apa? Ketika salat baru dijelaskan, setelah selesai salat barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan
beliau yang tadinya di bawahnya ada najis. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat semangat untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat ayyuhal ikhwan, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya sebagian sahabat ada yang berdagang, ada yang berkebun, ya, ada yang bercocok tanam, dan ada juga yang sibuk dengan persiapan-persiapan jihad. Kemudian juga dan sebagian mereka ada yang tidak memiliki kesibukan seperti itu, tapi mereka semangat untuk menuntut ilmu. Mereka semangat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tidak memiliki kesibukan atau mereka memang mengkhususkan diri untuk belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu berada di masjid dan berusaha untuk tidak luput. Berusaha untuk tidak luput dari berusaha untuk tidak luput dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau adalah ahlu suffah. Ahlu suffah yaitu orang yang belajar dan tinggal di masjid. Mereka belajar dan tinggal di masjid. Sebentar. Taib. Gimana? Taib, ini gimana nih menghidupkannya? Oh ya, afan. Mohon maaf ini. Subhanallah. Jadi, oke, kita mohon maaf ya. Tadi koneksi juga jelek. Kita ulangi, bismillah, mengenai keutamaan mempelajari dan menghafal serta menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal ikhwan, ketika sahabat Nabi Rasulullah SAW hidup, maka para sahabat itu sangat bersemangat untuk mengetahui bagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mempelajari adab beliau, sehingga mereka sangat kehilangan apabila ada beberapa tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terluput dari mereka. Oleh karena itu kita lihat bahwa mereka ketika berada di rumah, ketika mereka berada di tempat lain, mereka sangat merindukan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat bersemangat untuk bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya ikhwan, ini patut kita contoh, ya, ingin selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula untuk zaman sekarang, kita juga bisa melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam buku-buku para ulama. Kita bisa melihat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan kita bisa melihat ya keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu semangat yang dimiliki oleh para sahabat seharusnya juga kita miliki, yaitu ingin mengetahui seluk-beluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengetahui perkataan-perkataan beliau, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan beliau, ingin mengetahui bagaimana perintah dan juga larangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Nabi bermacam-macam, memiliki pekerjaan yang beragam. Ada yang sibuk dengan perdagangan, ada yang sibuk dengan perniagaan, ada yang sibuk dengan perkebunan, dan juga ada yang pertanian. Dan ada juga sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu sibuk belajar dan memang tinggal di masjid berdampingan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di samping masjid bersama istri-istri beliau. Dan kita ketahui ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, sahabat-sahabat ini disebut sebagai ahlus suffah, yaitu orang yang tinggal di dalam masjid, di tempat yang namanya suffah, itu berada di belakang masjid, dan mereka tidur
ya di dalam masjid, bahkan hidup di dalam masjid. Mereka ini tidak tercelah karena mereka belajar hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari syariat Islam. Bahkan tidak boleh seluruh kaum muslimin itu ya di zaman Nabi SAW berjuang atau berjihad, ya, tapi harus ada di antara orang-orang yang memiliki kecerdasan atau pemahaman yang itu untuk tinggal belajar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari sekalian, dan di antara Ahlus Suffah adalah Abu Hurairah. Di antara Ahlus Suffah adalah Abu Hurairah. Oleh karena itu, beliau sangat semangat sekali mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika? Ya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu yaumal qiyamah, di hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, laqad zanantu ya Aba Hurairah, saya telah menyangka wahai Abu Hurairah, an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Saya telah menyangka bahwasanya tidak ada yang bertanya tentang hal ini yang lebih awal darimu. Lima ra'aita min hirsika 'alal hadits, karena saya melihat semangatmu di dalam mencari hadis atau mendapatkan hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, inilah orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, kita dapatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang menduduki peringkat pertama di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Hurairah dengan tawadhu'nya mengatakan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As adalah yang paling banyak hadisnya, ya, karena kata Abu Hurairah, fa innahu yaktub wa inni la aktub. Sesungguhnya Abdullah bin Amr bin Al-As itu mencatat, sedangkan saya tidak mencatat. Tetapi ini bentuk tawadhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan kita dapatkan murid Abu Hurairah itu sangat banyak dan diriwayatkan hadis-hadis dari Abu Hurairah dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga dari seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis, maka Abu Hurairah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan tentunya kita sudah paham bahwasanya hadis itu adalah salah satu sumber Islam, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Ya, yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kemudian adalah Al-Hadis. Yang ketiga adalah Al-Ijma', yaitu kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Al-Qiyas, walaupun di kalangan ahli sunnah Al-Qiyas ini qiyas diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang jelas ya ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, yaitu juga menjadi dalil, karena tidak dibangun kesepakatan para ulama kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bergabung bersama kita di Google Meeting bersama Kutab Rumah Al-Quran di Malang. Begitu pula alhamdulillah kita terhubung dengan Radio Roja Darussalam, ya. Taib. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kedudukan al-hadis itu setara atau sama dengan Al-Quran. Banyak orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Ini tidak benar. Banyak orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga adalah wahyu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah wahyu.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia berucap dengan hawa nafsunya. In huwa la wahyu yuha. Dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berucap dengan apa? Dengan hawa nafsu, tetapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdalil dengan Al-Qur'an saja itu tidak cukup. Berdalil dengan Al-Qur'an saja itu tidak cukup. Harus kita juga menengok dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu adz-dzikr. Peringatan, maksudnya Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, untuk kamu menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, la'allahum, agar mereka yatafakkarun, bisa berfikir, agar mereka bisa berfikir. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, hadis ini menjadi sumber hukum Islam dan kita harus gemar untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, sayatikum nasun, akan datang kepada kalian ya manusia-manusia ya yujadilunakum bisyubhatil Qur'an. Mereka mendebat kalian dengan syubhat-syubhat dalam Al-Qur'an. Maksudnya adalah mereka menggunakan ayat Al-Qur'an untuk mendukung kesesatan-kesesatan mereka. Maka kata Umar bin Al-Khattab, fakhudhuhum bis sunan. Ya, maka lawanlah mereka atau hadapilah mereka, bantahlah mereka dengan hadis-hadis. Fa inna ashabal hadithi ya a'lamun nas bi kitabillah. Sesungguhnya ashabul hadis, ashabus sunan, yaitu ahli hadis, adalah orang-orang yang paling paham terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersemangat ya menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwan, Al-Qur'an itu diturunkan ya dengan sangat terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan terjadinya ada yang disebut dengan hadis sahih, ada hadis yang lemah, ada hadis yang hasan dan hadis yang palsu. Hadis yang sahih dan hadis yang hasan ini bisa digunakan di dalam berdalil, sedangkan hadis yang palsu dan apalagi hadis yang dusta, maka itu tidak bisa kita gunakan untuk berdalil. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sepantasnya mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, meskipun hadis tersebut bermacam-macam, ya, hadis tersebut bermacam-macam, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hadis ini. Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hadis-hadis ini ya melalui para ulama. Ya, di antara mereka sampai dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan kepada para tabi'in, yaitu muridnya para sahabat. Kemudian menyampaikan lagi kepada para tabi'in, yaitu muridnya para tabi'in. Kemudian pada zaman itu mulailah ditulis. Ya, kemudian disampaikan ke berikutnya lagi. Sehingga itulah mulai ada tadwin as-sunnah. Tadwin yaitu pencatatan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam buku-buku yang sekarang menjadi buku induk. Sekarang menjadi buku induk. Dan alhamdulillah semuanya diriwayatkan dengan sanad, yaitu jalur periwayatan hadis, sehingga kita bisa mengecek, kita bisa
meriset atau kita bisa meneliti apakah hadis yang kita dapatkan dengan sanadnya ini adalah hadis yang sahih ataukah hadis yang hasan atau justru hadis yang palsu atau hadis yang dhaif. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga itu semua, alhamdulillah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Kenapa hadis-hadis itu ada hadis yang palsu? Alhamdulillah. Dengan demikian salah satu hikmahnya, ya, inilah ahli sunnah wal jamaah bisa terus berjuang untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kepada umat mana hadis yang benar dan mana hadis yang salah, mana yang patut menjadi ajaran dan mana yang tidak boleh menjadi ajaran. Dengan demikian ayyuhal ikhwan, keutamaan ahli hadis ini sangat besar. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i berkata, "Lau ra'aitu rajulan," kalau saya melihat satu laki-laki, seorang ya laki-laki min ahlil hadis, dari ahli hadis, faka'anni ra'aitu ya rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah saya melihat satu laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena mereka mewariskan kepada kita, kepada kami, ya, kepada kita, yaitu ilmu-ilmu hadis atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka lah kita belajar. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman ke zaman, alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ahli hadis selalu tampak dengan kebenarannya. Ya, berbeda dengan ahli bid'ah atau orang-orang yang condong kepada kebid'ahan. Mereka memang berdalil dengan Al-Quran, tetapi kita lihat perhatian mereka terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah minim. Perhatian mereka terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sedikit. Ya, bahkan mereka menjauhkan pengikutnya dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Takut. Ada rasa takut apabila dia pendapatnya tidak diikuti. Ada rasa takut jika ada kesalahan pendapat dari gurunya ini atau syekhnya atau kiainya menyelisihi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahli sunnah wal jamaah, maka selalu yang kita gaungkan adalah apa? Ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman orang-orang terdahulu yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ahli hadis selalu berjuang untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melestarikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menikmati buku-buku beliau. Dan ingat, di zaman dahulu tidak ada fotokopi, di zaman dahulu tidak ada percetakan seperti kita sekarang ini. Tetapi ingat, di zaman dahulu buku-buku induk itu diriwayatkan juga dengan jalur penulisan. Oleh karena itu tulisan-tulisan sampai zaman akhir di abad ke-19, abad ke-20 itu masih ada orang yang meriwayatkan tulisan-tulisan tersebut. Tulisan tersebut sehingga buku-buku hadis bifadlillahi ta'ala bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mereka sangat semangat. Bahkan di zaman sekarang ini para ulama dengan keterbatasan hal mereka, dengan keterbatasan kemampuan mereka yang tidak seperti Imam Bukhari, tidak seperti Imam Muslim, tidak seperti imam-imam hadis yang lainnya, kemampuan beliau-beliau tapi berusaha bagaimana bisa melestarikan atau berkhidmah terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengarang banyak buku, penjelasan-penjelasan, dan juga membuat program-program hadis sehingga kita mudah untuk mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalaupun kita tidak punya bukunya, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan di komputer dan juga kita bisa mudah dapatkan di internet. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat ini, Karena salah satu kekhususan atau keistimewaan umat Islam adalah mereka memiliki sanad. Mereka memiliki jalur periwayatan. Ketika saya dulu belajar salah satu buku ulama tentang akidah, saya subhanallah kaget sekali. Ternyata
ya buku beliau, padahal beliau hidup di tahun 700-an Hijriah. Itu ketika ditulis ulang, tulisan ulangnya itu disebutkan jalur periwayatan tulisannya. Itu buku ulama. Nah, kita katakan buku ulama saja diriwayatkan dengan jalur riwayat penulisan dan telah dimuqabalah. Muqabalah itu maksudnya apa? Dibandingkan dengan yang aslinya atau dibandingkan dengan punya kawannya. Ya, agar tidak salah dalam menukil tulisan. Karena zaman dulu tidak ada percetakan seperti kita. Jadi ditulis ulang dengan tangan. Ditulis ulang dengan tangan, kemudian disampaikan kepada orang yang berikutnya agar murid-muridnya lagi menulis ulang lagi. Kemudian menulis ulang lagi. Sehingga dengan demikian ilmu itu terus. Dan mereka di halaman depan atau halaman belakang, mereka menulis jalur periwayatan buku tersebut. Ya, telah dibandingkan, diambil dari siapa, sanadnya sampai kepada penulis. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam memiliki sanad, ya. Buku-buku seperti itu saja, buku-buku karya para ulama memiliki jalur periwayatan, maka alhamdulillah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah Allah Subhanahu wa taala jadikan bersanad, dan ini merupakan kekhususan dari ummah Muhammadiyah, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan adanya sanad. Kemudian semangat para ulama sampai sekarang, para penuntut ilmu hadis sampai sekarang bersemangat melestarikan dan berkhidmat terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya ayyuhal ikhwan, ini adalah bentuk apa? Menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naddarallahu imra'an. Mudah-mudahan Allah memberikan keelakan wajah yang bersinar. Memberikan wajah yang bersinar, ya, kepada seorang yang dia mendengar perkataanku. Fawa'aha, kemudian dia pahami. Wa hafizaha, kemudian dia hafal. Wa ballaghaha, kemudian dia sampaikan. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawa ilmu, yaitu membawa hadis, mengantarkan kepada orang yang lebih paham, ya, darinya. Maksudnya apa, ya ikhwan? Dulu banyak para periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, murid-muridnya dan murid-muridnya. Tapi mereka bukanlah orang yang faqih. Mereka adalah orang yang penghafal. Mereka hafal tapi kurang faqih. Karena untuk menjadi orang yang faqih ini butuh kecerdasan yang luar biasa, ya, kemudian pemahaman yang baik tentang fikih dan juga akidah, begitu pula tafsir. Oleh karena itu banyak ulama hadis yang dia itu tidak terkenal sebagai ulama fuqaha, ya, atau ahli fikih atau ulama yang banyak fatwanya, tidak. Tetapi ahli hadis tersebut mengantarkan ilmu kepada orang yang lebih berilmu darinya. Dan ini termasuk berkhidmah atau upaya untuk berkhidmah terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat ada 4 hal yang dilakukan oleh para ulama hadis, dan sudah sepantasnya kita terpacu untuk meniru, ya, apa yang dilakukan oleh para ulama hadis sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nadarallahu imra'an, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecerahan wajah, maksudnya atau cahaya di wajah seorang, yang mana ini akan mengantarkannya kepada cahaya di akhirat, dan, ya, para ulama menyebutkan bahwa maksud nadrah di sini adalah ketinggian kedudukan dan juga kenikmatan di dunia bagi orang-orang yang melestarikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau berkhidmat terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan keistimewaan atau bisa dikatakan pancaran cahaya yang berbeda dengan orang-orang yang lain yang bukan ahli hadis. Ya, oleh karena itu cahaya ini mudah-mudahan menjadi cahaya di akhirat yang akan menjadi ciri, ya, ahli hadis di akhirat nanti.
Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal untuk bisa mendapatkan cahaya ini. Yang pertama adalah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita baca, kemudian kita dengarkan, ya, kita baca dan kita dengarkan. Kemudian fawa'aha, yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawa'aha, kemudian dia memahaminya. Dia tidak hanya mendengar hadis, tetapi dia juga memahami apa maksud dari hadis tersebut. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah wa hafidhaha. Kemudian dia menghafal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghafal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup dengan paham saja, tidak cukup mendengar, tidak cukup dengan paham. Tapi untuk bisa berkhidmah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mau yang ketiga juga, yaitu menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menghafalnya, setelah memahaminya, ya, dengan baik dia pahami, dia hafal hadisnya, ballaghaha, dia sampaikan kepada orang lain. Dia sampaikan kepada orang lain agar orang lain itu mendengar, orang lain itu memahami, agar orang lain itu juga menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula muridnya menyampaikan kepada muridnya yang lain, kepada muridnya yang lain. Oleh karena itu dengan demikian hadis ini akan bertahan. Hadis ini akan terus menerus, akan abadi biidznillah taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang mewafatkan seluruh kaum muslimin. Mendekati hari kiamat nanti, orang-orang beriman semuanya akan wafat dengan dihembuskan angin tersebut, ya. Oleh karena itu ya ikhwan, ini akan terus, orang yang berjuang melestarikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan terus ada. Dan alangkah indahnya jika kita masuk ke dalam bagian dari orang-orang yang berkhidmah terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mendengarkan hadis, belajar hadis, kita mau memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mau menghafalkannya, dan juga kita mau apa? Kita mau menyampaikannya kepada orang lain. Bahkan di dalam pengajaran ilmu, kalau kita ikuti apa resep yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu akan benar-benar menempel apabila kita ikuti 4 hal ini. Yaitu yang pertama, kita dengarkan, kita hadir di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, kita apa? Kita pahami dengan baik. Kalau ada yang tidak paham, maka kita tanyakan kepada guru atau syekh atau ustadz. Kemudian yang ketiga, kita hafalkan ilmu tersebut. Kita hafalkan ilmu tersebut, ya. Saya ingat perkataan Syekh Utsaimin, ya, kami lebih merasakan manfaat dari apa yang kami hafal daripada dari apa yang kami baca. Beliau suka baca, sangat banyak buku yang beliau baca, tapi beliau katakan kami merasakan lebih manfaat lebih dari yang kami hafalkan daripada yang kami baca. Kenapa? Karena yang bermanfaat, yang selalu dipakai ilmunya adalah apa? Yang dihafal. Karena ilmu itu laisa fis sutur. Ilmu itu bukan di lembaran-lembaran, bukan di kertas, tidak. Tetapi al-ilmu fis sudur. Ilmu itu berada di dalam hati. Kapan ya kita dimanapun kita berada, ilmu selalu kita bawa. Ya, bukan di buku, bukan di laptop, bukan di internet, tidak. Tapi ilmu selalu berada di dalam hati kita. Dengan cara apa? Caranya adalah kita menghafal ilmu tersebut. Ya, dengan cara kita mau menghafal ilmu tersebut. Dan alhamdulillah bifadlillah ta'ala, semakin orang mempelajari hadis, ya, menghafalkan hadis, maka ya kemudian dia akan terus bertambah kemampuannya dalam menghafal. Yang tadinya mungkin butuh 3 hari untuk menghafal 1 hadis, maka kemudian dia makin cepat, sehari 1 hadis, 2 hari 1 hadis, 1 hadis, kemudian dalam 1 hari bisa dia menghafal 8 hadis, bisa menghafal 10 hadis. Bahkan ya kalau misalnya sudah terbiasa, bisa seorang dalam 3 kali baca dia bisa menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena pembiasaan dia menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwan, setelah kita hafalkan hadisnya, maka kita memiliki juga ya untuk mendapatkan cahaya
dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita melaksanakan yang keempat, yaitu menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain. Jika kita tidak bisa menyampaikan kepada orang-orang dewasa, maka sampaikanlah kepada anak-anak, sampaikanlah kepada anak-anak, sampaikanlah kepada remaja, sampaikanlah meskipun kepada satu orang. Kalau misalkan kita tidak punya murid kecuali satu orang, dan kita sudah punya hafalan hadis dari hadis-hadis yang sahih yang benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka kita katakan, ya walaupun hanya satu murid kita, maka itu sudah sungguh kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Wa ballaghaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh menyampaikan kepada 100 umat atau 1000 umat, 1000 orang, tidak. Tapi yang penting wa ballaghaha, dia menyampaikan kepada orang lain. Jumlahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, untuk mendapatkan keutamaan mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara pendengar Roja Darussalam Palembang, begitu pula Bapak Ibu yang hadir di Google Meeting bersama saya, di Google Meeting di wali dan para staf atau pegawai kutab Rumah Al-Quran, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa bersemangat insyaallah mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian sebab penulisan buku ini. Jadi buku yang menjadi pedoman kajian kita insyaallah tiap Ahad malam, tiap Ahad malam biidznillah taala, adalah buku yang berjudul 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Dan saya katakan ini terbitan dari Pustaka Miftahul Khair yang diterbitkan oleh Yayasan Kunci Kebaikan, Oku Timur, Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kita katakan dulu judul buku ini adalah Mudah Menghafal 100 Hadis. Mudah Menghafal 100 Hadis yang diterbitkan oleh pustaka atau penerbit Darussunnah Jakarta. Dan qadarullah, karena suatu hal beliau saya sudah minta berkali-kali untuk dicetak ulang, tapi qadarullah kita tidak tahu permasalahannya. Jadi saya berinisiatif dengan rekan-rekan, karena kita juga butuh untuk para santri di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis. Begitu pula di Sumatera Selatan ada sekolah-sekolah yang membutuhkan buku ini. Ya kalaupun mencetaknya juga kerepotan, biayanya bahkan lebih mahal kalau misalkan di fotokopi, apalagi di Sumatera Selatan ini biaya fotokopi luar biasa mahalnya, tidak seperti di Jawa. Akhirnya kita edit buku ini, kemudian kita tampilannya juga kita ubah, kita beri tambahan-tambahan sedikit faidah sehingga menjadi buku yang berada di Bapak Ibu sekalian. Dan buku ini tersebar gratis di internet pun bisa didapatkan, alhamdulillah. Dan mungkin nanti Ustadz Abu Ahmad bisa mengirimkan di mana PDF-nya ke sini, ke grup atau ke teman-teman yang lain melalui grup Taib. Sebab penulisan buku ini penting juga seperti yang saya bahas sebelum kita membahas tentang buku ini, bagaimana menghafal hadis, kemudian bagaimana kita mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada peserta didik, terutama yang anak-anak, dan bagaimana kita bisa mudah menghafal hadis ini. Insyaallah kita akan kita mulai pelajaran itu insyaallah pada pertemuan yang depan insyaallah. Saya sebutkan dulu sebab penulisan buku ini. Pada tahun 1431 atau 2010, teman-teman dan saya membuka sekolah dasar Islam terpadu, tepatnya SDIT Al-Istiqomah di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kemudian kami sepakat masukkan pelajaran hadis di dalamnya 2 jam pelajaran.
dan saya sendiri yang mengajar pelajaran tersebut dan saya bimbing ya para anak-anak, para murid-murid ya kelas 1 waktu itu untuk menghafal hadis Nabi SAW, dan saya kaget sebenarnya bukunya itu ya ada 7 hadis, ada 7 hadis, ada 6 hadis. Dalam satu semester mereka harusnya itu 7 hadis tersebut dalam 1 tahun, tapi mereka ternyata bisa menghafal lebih cepat. Ya 7 hadis dalam 1 semester. 7 hadis dalam 1 semester. Ya, mengajarkan anak-anak tentu berbeda dengan mengajarkan orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa 1 hari 7 hadis, tapi kalau untuk anak-anak ini butuh bagaimana kita talqin, kita diktekan dia, kemudian mereka mengulangi ya. Kemudian pertemuan depan kita ulangi lagi sampai mereka hafal bahkan di luar kepala mereka. Ini butuh waktu dan ternyata bisa ya. 7 hadis dalam 1 semester, sebagian besar sekitar 80% sudah menghafalnya dengan baik bahkan di luar kepala. Jadi saya berinisiatif untuk mencari buku yang lain, yaitu buku dari salah satu pondok di Jawa Tengah. Kemudian saya tambahkan hadis-hadisnya, saya coba ya. Kemudian ternyata saya lihat bahwa kalau seperti ini maka saya semangat. Insya Allah akan saya buat buku sendiri, saya susun buku sendiri ya yang berisi hadis-hadis Nabi SAW. Kalau misalkan 7 hadis kemudian kalikan 12 semester ya, 7 hadis kalikan 12 semester. Berarti berapa itu? 96 hadis ya. 96 hadis 7 kali 12 berarti berapa? 84 ya, 84. Nah, kemudian itu kita tingkatkan, nanti di kelas 5, kelas 6 kita tingkatkan, kelas 4 juga kita tingkatkan, maka mereka insya Allah bisa menghafal dalam 6 tahun 100 hadis, insya Allah biidznillah ta'ala. Yang mana kita katakan di pondok-pondok pesantren saja ada yang mentargetkan dalam 3 tahun hanya arba'in nawawiyah, ya kita katakan hadis arba'in nawawiyah. Kemudian ini saya katakan subhanallah, insya Allah anak-anak SD ini bisa. Saya katakan insya Allah anak-anak SD ini bisa, dan bifadlillahi ta'ala terbukti itu bisa. Ya, itu bisa untuk anak-anak SD, itu bisa. Dan saya juga sudah coba untuk orang-orang dewasa. Ada yang menghatamkannya dalam 3 bulan, ada yang menghatamkannya dalam 5 bulan, dalam 1 semester juga ada. Kalau untuk orang-orang yang sudah dewasa, dengan saya target per setiap pertemuan, mereka kan pertemuannya untuk orang dewasa itu pernah saya coba hanya Ba'da Isya ya, Ba'da Isya sekali seminggu untuk setoran hafalan hadis, dan saya targetkan ya mereka harus menyetor 2 hadis, kemudian 2 hadis, 2 hadis ada. Kemudian ternyata dalam perjalanannya mereka bisa menyetor lebih dari 2 hadis sehingga khatam dalam 3 bulan. Ya, kemudian ada yang khatam dalam 6 bulan, ya, ada yang lambat juga tergantung mereka. Kita katakan kalau dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk menghafalkan hadis, insya Allah dalam 6 bulan buku ini selesai. Atau kasarannya kalau misalkan dia mau menghafal ya dia mau menghafal dalam seminggu 2 hadis, insya Allah dalam setahun ini khatam. Dalam setahun itu khatam ya 100 hadis ini. Dan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimahullah wa rahimakumullah. Dan penulis ya, saya sendiri ingat dulu waktu saya mengisi kajian tentang ya bersama sang kekasih di surga, di sana ada poin-poin poin bersama sang kekasih di surga itu buku yang saya tulis juga, diterbitkan Darus Sunnah juga Jakarta. Belum kita jadikan PDF, nanti mungkin saya mau format ulang juga itu buku itu sehingga memiliki judul yang lain. Dan salah satu ciri di sana orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang gemar menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkannya. Kemudian saya tanya kepada hadirin di masjid ya, bapak-bapak sekalian, ya ikhwan, saudara-saudara sekalian di sini, siapa yang selain Ustadz ya? Saya minta yang bukan Ustadz ini. Saya bertanya kepada yang bukan Ustadz. Siapa yang sudah hafal 100 hadis? Siapa yang sudah hafal 100 hadis? Ternyata dengan spontan ya ikhwan-ikhwan atau bapak-bapak yang ada di sana, anak-anak remaja itu tertawa dan tersenyum. Ya, tandanya apa? Tandanya mereka tidak ada yang menghafalnya.
Tidak ada yang menghafal sampai 100 hadis. Maka saya katakan ayo ikhwan, ya menghafal hadis ini bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas para santri di pondok pesantren, tapi ini adalah tugas dari siapa? Tugas dari kita semua, ya, tugas dari orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas dari orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hafalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kita lihat. Ketika ada orang yang sedang jatuh cinta gitu ya, suami istri ya, ketika dia pertemuan pertama, kenapa dia mau menikah? Maka kalau kita tanya orang-orang yang sudah menikah, ingat tidak perkataan apa yang dia ucapkan? Ingat tidak? Atau kalau sekarang tulisan apa? Pernah ingat tidak? Tulisan apa yang pertama kali dia tuliskan? Seperti itu. Maka niscaya akan ingat. Perkataan apa yang diucapkan, maka itu selalu ingat. Kenapa? Karena dibangun di atas cinta. Karena dibangun di atas cinta. Ya. Kalau memang betul-betul cinta, maka otomatis itu hafal. Perkataan-perkataan itu akan bisa dihafalkan. Begitu pula ketika kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hafalkanlah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya ikhwan, nah setelah saya melihat ya buku ini, ternyata kalau saya tulis untuk para santri atau para siswa di SDIT Al-Istiqomah, kayaknya kurang kurang luas manfaatnya. Akhirnya saya berniat agar buku ini saya format. Buku ini saya tambahkan penjelasan-penjelasan, tambahkan muqaddimah, tambahkan juga cara menghafal hadis, cara mengajarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya juga berikan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan isi dari hadis dan tidak melebarkannya. Saya fokuskan kepada isi dari hadis, sehingga insya Allah ya dengan tidak terlalu tebal pun buku ini bisa dipakai. Harganya pun nanti insya Allah kata saya tidak terlalu mahal lah harganya, agar bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Dan alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan buku ini, dan saya cetak. Kita pertama sih sebelum buku ini dicetak di Darussunnah, kami sudah mencetak sendiri di Prabu Mulih waktu itu, dengan percetakan mandiri dengan biaya sendiri. Kemudian ya tentunya dengan ala kadarnya, yang penting cetak gitu ya, yang penting kita cetak. Tapi sambutannya luar biasa, ternyata sambutannya luar biasa. Kemudian diterima di Darussunnah ya, kemudian sekarang kita cetak sendiri, dan alhamdulillah bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak ada bukunya, silahkan sebenarnya bisa dengan media atau HP atau komputer dengan sekarang. Nanti bisa diminta linknya, nanti insya Allah saya akan kirimkan linknya. Atau bisa kalau punya Telegram, bisa buka channel Pustaka Miftahul Khair. Kalau punya Telegram, silahkan buka Pustaka Miftahul Khair. Di situ kita sebar buku e-book gratis, alhamdulillah ya, e-book dalam bentuk gratisnya, insya Allah. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin, dengan adanya buku ini, saya ingin orang-orang itu membuang apa? Membuang pikiran bahwa menghafal hadis itu sulit. Jadi saya sebutkan dalam buku ini cara menghafalnya bagaimana, kemudian fokus kepada matan ya, kepada isi dari hadis. Jangan dulu pikirkan an siapa, an Abi Hurairah atau an Nabi Mas'ud atau an Ibnu Mas'ud. Jangan dulu pikirkan itu, dan jangan juga terlalu memikirkan ini riwayat Bukhari atau Muslim atau siapa. Itu juga tidak perlu dipikirkan dulu. Karena untuk pemula yang paling penting adalah hafal perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah hafal 100 hadis ini, barulah seperti kalau misalkan di pondok pesantren kami, ini kita namakan marhalah al-ula. Marhalah yang pertama, menghafalkan matanya saja dengan artinya. Kemudian di marhalah ats-tsaniyah, marhalah yang kedua,
kita menghafalkan annya sama perawinya. Ya, kita hafalkan an sama siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi seperti itu bertahap. Ya. Adapun untuk pemula, maka kita katakan cukup menghafalkan isi dari hadis. Dan saya katakan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, ini menghafal hadis ini tidak hanya anak-anak yang belajar di sekolahan, tidak. Tapi kita katakan dihafalkan oleh orang-orang sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwan, dan kalau Bapak Ibu sekalian melihat buku ini, ya maka insya Allah, atau apalagi menghafal buku ini, maka insya Allah akan menyatakan bahwa kita ya dalam hidup ini tidak bisa berlepas. Pasti ada di dalam satu hari ya kita mendapatkan satu hadis atau beberapa hadis dari 100 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis pilihan, 100 hadis pilihan dalam buku ini bifadlillah ta'ala. Karena memang sebenarnya hadis ini adalah hadis yang saya sarikan dalam dari ribuan hadis, dari ribuan hadis yang hadis itu banyak ya, ratusan ribu. Ya, tapi ini saya pilihkan ribuan hadis, kemudian saya sarikan lagi, saya usahakan mana pilih hadis-hadis yang katakanlah ini sangat penting dipelajari di awal dan sangat sering para juru fatwa atau orang yang berceramah atau para ustadz kita ketika beliau menjelaskan, ketika beliau mengajar, selalu berputar hadis tersebut, ya berputar terus dalam permasalahan-permasalahan akidah, adab, akhlak dan yang lainnya, ya bahkan sebagian fikih terdapat juga di dalam buku ini. Maka kita katakan berputar terus insyaallah ya. Dan tentunya ya ikhwan, saya katakan ya buku ini tidak bisa lepas juga dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi selain dengan buku ini, maka yang kedua teruskan dengan Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah dengan demikian ya, sengaja saya tidak seluruh hadis Arba'in Nawawiyah saya masukkan ke sini. Kenapa? Karena ada kelasnya. Arba'in Nawawiyah itu bukan untuk pemula. Saya katakan bukan untuk pemula, tapi untuk setelah pemula. Kenapa? Karena ada kesulitan-kesulitan di dalamnya yang katakanlah ya itu akan membuat orang sulit jika harus memulai dari kitab Arba'in Nawawiyah, dan itu terbukti. Tapi kalau misalkan sudah melalui proses menghafal untuk pemula seperti ini biidznillah ta'ala, maka akan mudah untuk melanjutkan kepada Arba'in Nawawiyah, kemudian buku-buku hadis yang lain. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, ya, maka bisa menuliskan, atau tidak mengapa bagi teman-teman yang tergabung di dalam Google Meeting sekarang ini bisa bertanya melalui lisan ya, atau dihidupkan, tidak mengapa, kita interaktif. Silakan, nanti saya untuk yang pemirsa Roja Darussalam saya akan ulangi pertanyaannya insyaallah. Silakan ayo ikhwan, dan bagi yang bertanya pemirsa atau pendengar Roja Darussalam, silahkan yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya ke 0821 8681 9341. Sekali lagi pendengar Roja Darussalam, silahkan menuliskan pertanyaannya di nomor 0821 8681 9341. Barakallahu fikum jami'an. Silakan. Kemudian ayyuhal ikhwan, ya sambil menunggu pertanyaan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memang buku ini penuh, hingga kita mohon saran ya dari Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudari sekalian, jika ada masukan atau saran tambahan atau yang kurang, ya ada yang memberikan masukan-masukan, alhamdulillah. Sangat bermanfaat masukan tersebut, dan insyaallah kita akan perbaiki pada edisi berikutnya. Tafadhal. Baik, silakan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bifadlillah taala selalu dijaga dan akan ketahuan siapa yang benar-benar meneliti dan mempelajari hadis dengan orang yang sembarangan menukil hadis. Kenapa?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia siapkan tempat duduknya di neraka. Dia siapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Oleh karena itu, ya ikhwan, kita harus bersemangat untuk ya menjaga kelestarian hadis, berkhidmah untuk hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun misalkan kita terhalangi, ya maka kita katakan umur. Jangan selalu beralasan biarlah anak saya yang belajar, biarlah anak saya yang belajar nanti di pondok pesantren atau di sekolahan. Tidak. Tetapi orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan gemar untuk menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, hadis-hadis yang di dalam buku ini memang sengaja dibuat mudah ya untuk menghafalnya biidznillah ta'ala. Kemudian ayolah ikhwan, akan ada orang-orang yang terus-menerus, ya, akan ada orang yang terus-menerus mengatakan kita cukupkan saja dengan hadis-hadis, dengan Al-Quran. Kita cukupkan saja dengan Al-Quran. Subhanallah. Perkataan kita cukupkan saja dengan Al-Quran ini bahaya. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mewanti-wanti, la alfayanna ahadukum ya muttaki'an ala arikatihi yati amrun mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditemukan orang, ya, seorang di antara kalian yang duduk dengan bersandar di kursinya, kemudian datang suatu hadis yang di sana ada perintah atau laranganku, kemudian dia berkata la adri, saya tidak tahu apa yang kita temukan di kitab Allah, maka kita ikuti. Ya, subhanallah. Sebenarnya perkataan ini lebih mengutamakan Al-Quran dan menyepelekan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh, karena hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penjelas bagaimana kita sholat, bagaimana berapa jumlah rakaat sholat, ya kan? Ini semuanya butuh hadis untuk menjelaskannya. Bagaimana kita berzakat, bagaimana kita berhaji, bagaimana kita berpuasa, maka ini dijelaskan ya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Allah alam bisawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, maka saya rasa cukup ya materi kita pada malam hari ini, dan ini adalah muqaddimah. Dan insyaallah kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan depan bagaimana metode penulisan buku ini, kemudian bagaimana cara mengajarkan buku ini atau hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada peserta didik atau murid-murid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menjadi bagian dari orang yang gemar menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga gemar untuk menyampaikan dan mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa ballaghaha. Mudah-mudahan Allah memberikan kecerahan wajah, keelokan wajah, kenikmatan kepada seseorang yang dia mendengar perkataanku, kemudian dia memahaminya, kemudian dia menghafalnya dan menyampaikannya. Allah alam bisawab. Atau di sini ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Dzar Al-Ghifari dari Malang ya. Afan Ustadz ini bertanya, kalau belajar dan mendapatkan sanad langsung ke penulis lebih baik, apakah Ustadz bisa menerima setoran hafalan dan dapat sertifikat dari Ustadz? Masya Allah. Jahit, ini sebenarnya kami menerbitkan juga sertifikat dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis untuk orang yang bisa menyetor 100 hadis sekali duduk, ya, menyetor 100 hadis sekali duduk,
ya, menyetor hadisnya sekali, dan itu marhalah yang kedua atau tingkatan yang kedua. Jadi dia mendapatkan sertifikat itu kalau bisa menyetor dengan nama sahabatnya dan juga apa, dan juga penulisnya atau dan untuk menerima setoran hafalan qadarullah ma syaa fa'al, ya. Jadi qadarullah saya katakan untuk saat ini saya belum bisa, ya, dan belum bisa saya janjikan. Kenapa? Karena juga terbatas, ya, terbatas, waktu kita terbatas. Tapi kalau misalkan ingin, misalkan di sana di antara orang tua, ya, atau misalkan teman-teman sekalian membentuk kelompok untuk menghafal hadis ini dengan memberikan PR, misalkan seminggu sekali kita setoran minimal 2 hadis, insya Allah, ya, yakinlah saya targetkan insya Allah bisa dalam 1 tahun menyetor hadis tersebut, ya, menyetor hadis tersebut insya Allah. Dan ingat, mulai menghafal hadisnya itu dari matannya, jangan dari sahabatnya. Kenapa? Karena akan berat, akan semangat di awal nanti berhenti. Tapi kalau misalkan kita menghafalkan matan dulu, matannya dihafalkan sampai selesai, sampai hafal di luar kepala, selalu diulangi hafalannya, insya Allah, ya. Kemudian bisa ke tahap selanjutnya, yaitu menghafalkan dengan misalkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini. Kemudian rawahul Bukhari wa Muslim, insya Allah itu tahapan yang kedua dalam menghafal hadis ini. Taib. Tapi bisa kalau misalkan bikin program di sana, ya, nanti kita berikan sertifikatnya saja gitu, ya, untuk. Tapi ya 100 hadis sekali duduk, diusahakan 100 hadis sekali duduk. Nah, silakan, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Taib. Jadi saya sarankan agar membentuk kelompok-kelompok setoran. Dan kalau menghafal sendiri cenderung apa? Kalau menghafal sendiri cenderung semangat di awal, nanti lemas gitu, ya. Tapi kalau misalkan terkontrol, memang ada majelisnya, maka ini akan lebih teratur insya Allah. Allah alam bisawab. Saya rasa sudah cukup pertemuan kita malam hari ini, dan saya mohon maaf, ya, suara saya agak berat karena baru sembuh dari batuk atau masih batuk ini. Seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita semua, melindungi kita, kemudian memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu, ya, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan perintah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangannya, dan kita bisa beristiqomah sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum jami'an. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan TV, yaitu channel YouTube, kemudian Pondok Pesantren Al-Qur'anul Hadits, begitu pula tim Radio Roja Darussalam, yang begitu pula di live kan sekarang di YouTube dan di Facebook, alhamdulillah. Kemudian juga dengan, ya, Ustadz Abu Ahmad Riki dan seluruh pegawai yang mudah-mudahan, ya, selalu bisa berkhidmah untuk umat dan kaum muslimin, ya, sampai akhir hayat insyaallah biidznillah taala. Barakallahu fikum jami'an. Ya, silakan saya kembalikan kepada Ustadz Abu Ahmad. Allah